Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aneh betul judul saya ini. Megawati, Anies Baswedan, kurung buka, ajaran Soekarno, kurung tutup, Jokowi, Pramono, Hasto, dan huruf besar pengkhianatan. Apa maksud saya di sini? Kalau Megawati memang katanya sudah dikhianati oleh Jokowi. Dan kemarin baru saja kita lihat Megawati dikhianati lagi tipis-tipis oleh Pramono karena dia ikut retreat, padahal restu Megawati belum ada. Dia ikut juga. Dia sudah mengkhianati tipis-tipis namanya. Kemudian Hasto, nah ini yang agak gawat ini. Apakah akan mengkhianati Megawati juga setelah dia ditangkap sekarang ini? Apakah mungkin? Nah, ini juga akan kita bahas. Kemudian Anies Baswedan kok dimasukkan bersama dengan ajaran Soekarno? Apakah Megawati mengkhianati Anies Baswedan kemudian dibalas oleh Pramono? Jokowi sudah sebelum Anies Baswedan dikhianati. Kalau kita lihat, kalau dikhianatinya Anies Baswedan itu pada waktu dia mau dicalonkan menjadi gubernur, di mana pendukung Anies Baswedan menganggap PDIP sudah mengkhianati Anies Baswedan, berjanji mengusungnya, tapi akhirnya dibatalkan. Artinya pengkhianatan bagi pendukung Anies Baswedan seperti kita. Oke. Kemudian Hasto, apakah akan mengkhianati Megawati juga? Ada sebuah kasus besar juga yang menyangkut ke Megawati. Di sini kait kelindannya. Tapi sebelum masuk kita, supaya lebih jelasnya pencerahan kita sekali ini, kita masuk kepada ajaran Soekarno dulunya. Karena berkaitan dengan kalau kita anggap pengkhianatan Megawati kepada Anies Baswedan, di sini kuncinya. Megawati sebenarnya mengkhianati ajaran Soekarno sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Soekarno dari tahun 1928 lah tercatat di bawah bendera revolusi. Kalau kita baca di situ, isinya semua adalah mempersatukan golongan-golongan di Indonesia sebelum kita merdeka. Ada tiga golongan yang terkuat di Indonesia pada waktu itu. Nasionalisme, Islamisme, Islam, kita katakan aja Islam, kemudian Marxisme, itu komunis. Tapi ini saling berlawanan juga. Keinginan ketiga golongan ini adalah untuk memerdekakan Indonesia. Tapi mereka saling bentrok. Itu dilihat oleh Soekarno. Kalau ini bentrok semua, kita tidak bisa mencapai kemerdekaan. Soekarno itulah makanya dikatakan dia bapak pemersatu bangsa ini. Kenapa? Dengan cara apa dia mempersatukan tiga golongannya? Caranya sederhana kawan-kawan. Kalau narasi yang dibangunnya semuanya narasinya adalah begini. Nasionalisme atau Islamisme yang ataupun Marxisme yang bodoh adalah Islamisme, nasionalisme, Marxisme yang tak menghargai yang lainnya. Artinya begini, Marxisme yang bodoh adalah Marxisme yang tidak menghargai Islam. Karena ajarannya diterangkannya semua hampir sama dengan Islam. Hampir sama maksud saya. Nasionalisme yang bodoh adalah yang tidak menghargai Islam dan Marxisme. Antara ketiganya itu disamakannya persepsinya. Jadi yang betul-betul viral lah ucapan dia sebenarnya yang tertanam di bangsa ini. Mereka semuanya adalah satu. Satunya bagaimana? Dia katakan narasi yang dibangunnya Marxisme yang hebat, Marxisme yang betul-betul tulen, Marxisme yang gaya Indonesia itu adalah yang menghargai saudaranya, bersatu dengan Islam, kemudian bersatu dengan nasionalisme. Islamisme yang hebat, dia kutip Al-Quran, hadis segala macam, menghargai ajaran Marxisme, menghargai ajaran nasionalisme, rasa kebangsaan. Nasionalisme yang hebat adalah nasionalisme yang menghargai Islam, yang menghargai Marxisme. Karena bersatu di situ semua. Makanya dia dikatakan bapak pemersatu. Berhasil itu dibuatnya paradigma seperti itu. Dengan cara mempersatukan. Itu kuncinya, mempersatukan. Nah, masuk kita ke topik ini. Sederhana kawan-kawan. Kalau kita lihat gaya-gaya Megawati, kalau kita teliti, kita tidak tahu apa alasan Jokowi dianggapnya pengkhianat. Pengkhianat begitu kan? Kan dianggapnya pengkhianat. Jokowi, oke, dikhianati karena tidak bersatu lagi dengan PDIP untuk mengusung presiden. Artinya pengkhianatan. Kita setuju di situ. Tapi bagaimana caranya Megawati begitu menghandle sekarang ini? Katanya PDIP adalah mengikuti ajaran Soekarno, oke? Di situ kuncinya. Nah, pada saat kesempatan ada untuk mempersatukan golongan, ini golongan anak abah, kita katakan Anies Baswedan dengan Ganjar kan PDIP, Megawati. Pada saat ada kesempatan mempersatukan. Bukankah ajaran Soekarno itu mempersatukan? Ada celah, ada kesempatan untuk mempersatukan Anies dengan PDIP pada waktu itu. Dengan mengusung siapa? Mengusung Anies Baswedan pada waktu menjadi gubernur di Jakarta.
Tapi ini tidak dilakukan oleh Megawati. Dia tidak hargai Anies Baswedan dengan anak abah golongan di bawah yang mendukung Anies Baswedan. Berbeda dengan ajaran Soekarno. Kalau Soekarno pada waktu Megawati menjadi ketua umum, Soekarno yang jadi ketua umum, niscaya dia akan dukung Anies Baswedan sesuai dengan ajaran dia untuk mempersatukan. Itu kata kuncinya. Nah, Megawati katanya PDIP mengikuti ajaran Soekarno, sejogjanya ideologi Soekarno itu dilemparkannya jauh-jauh. Dia ingin sendiri. Dia tidak mau bersama Anies Baswedan berlawanan dengan Mulyono katanya. Di satu seberang lagi, kalau Soekarno dulu menyatukan nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme itu untuk melawan Belanda pada waktu itu. Nah, pada waktu kemarin itu, pas sekali sebenarnya. Kalau Soekarno menjadi pimpinan PDIP pada waktu itu, dia akan raih Anies Baswedan. Kalau dikatakan salah satu pihak adalah penjajah. Karena berlawanan politik, kita katakan aja berlawanan politik. Bukan kita menyatakan pihak Prabowo kemarin itu adalah Jokowi itu penjajah. Tidak. Tapi kalau dalam konotasinya, ajaran Soekarno itu dia mempersatukan barisan-barisan yang berlawanan dengan dia. Pada waktu zaman kemerdekaan. Dah sampai di situ. Artinya Megawati mengkhianati ajaran Soekarno, mengkhianati Anies Baswedan juga di situ. Kemudian judulnya ada Jokowi tadi kan. Jokowi sudah kita jelaskan. Kenapa Jokowi masuk di situ judulnya. Kemudian Pramono kan kita tahu dikhianati tipis-tipis oleh Pramono mengkhianati Megawati tipis-tipis kemarin. Apa yang tipis-tipis itu? Dikhianati Megawati pada waktu Megawati tidak mengizinkan retreat, Pramono justru datang ke retreat. Sampai sekarang kan tidak ada izin Megawati sebenarnya untuk ikut retreat itu di Magelang. Artinya Pramono yang katanya kader dia ini akhirnya mengkhianati dia juga. Oke, kemudian bagaimana dengan Hasto ini? Nah, ini agak menarik sedikit. Karena terbukti Pramono yang katanya kadernya, kemudian Jokowi, Mulyono mengkhianati dia. Karena Megawati mengkhianati ajaran Soekarno yang katanya kepada rakyat dia mengikuti ajaran Soekarno. PDIP ini adalah Marxisme, uang cilik, kemudian ajaran Soekarno yang ada di situ. Ternyata anaknya sendiri mengkhianati ajaran Soekarno di situ. Dikuncinya di situ sebenarnya. Mungkin agak beralasan kenapa Jokowi akhirnya mengkhianati juga Megawati. Di situ kuncinya. Kemudian Pramono mengkhianati Megawati. Dan Hasto apakah akan mengkhianati Megawati lagi nanti? Orang-orang kesayangannya, orang nomor satu, tangan kanannya. Yang jelas sekarang Puan Maharani kita bisa lihat tak seide lagi dengan Megawati. Megawati betul-betul berbenturan dengan Jokowi. Puan Maharani mesra-mesra dengan Jokowi. Apa artinya lagi? Dalam hal ini bisa jadi ini semacam pengkhianatan tipis-tipis juga ke Megawati. Karena tadi Megawati mengkhianati ajaran Soekarno. Kan sederhana. Kemudian Hasto ditersangkakan sekarang ini katanya macam-macam lah. Tapi sebenarnya jauh di belakang itu, kenapa Hasto tidak masuk pada waktu Harun Masiku dipermasalahkan? Kan itu ceritanya kemarin. Rupanya kawan-kawan, dalam hal ini ada kasus besar yang menyasar ke Megawati. Sambil kita lewatkan videonya dari Tempo ini, karena kalau saya buat suara nanti kena komplain saya, kan kena banet juga video ini. Jadi menyalahi pedoman komunitas. Tapi kalau kita kutip aja seperti begini, mungkin tidak masalah kan. Tapi saya terangkan juga kepada kawan-kawan. Hasto ini kan menjadikan Harun Masiku ini menjadi anggota DPR dengan melewati cara yang tidak bagus, kemudian menyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan atau siapa namanya, dengan uangnya sendiri. Kan itu ceritanya sebenarnya, uang partai lah kira-kira. Kenapa dia harus menaikkan Harun Masiku yang notabene tak menang di Sumatera Selatan? Sebelumnya dia adalah kader Demokrat, bukan kader asli PDIP. Nomor 5 pula tak menang. Yang menang sebenarnya ipar dari Megawati. Adiknya Taufik Kemas meninggal setelah dia menang. Dinaikkanlah calon nomor 5 Harun Masiku ini. Rupanya kata Tempo, Harun Masiku ini sengaja dinaikkan untuk barter perkara BLBI Safruddin Temenggung di zaman Megawati menjabat. Safruddin Temenggung ini sudah kasasi, sudah dituntut oleh pengadilan negeri, naikkan hukumannya sampai pengadilan tinggi, dihukum, terbukti bersalah. Dikasasi, bebas dia, Safruddin Temenggung ini. Dan juga jadi Safruddin Temenggung ini adalah ketua BPPN namanya pada waktu zaman Megawati. Dia membuat surat keterangan lunas untuk Bank BDNI atau bank apa namanya itu, yang juga masuk dalam perkara itu. Kepala banknya atau yang punya bank itu juga ditersangkakan pada waktu itu.
Padahal bank ini kan menerima uang talangan BLBI sekitar 6 triliun atau berapa waktu itu. Tapi hutangnya itu, uang itu tidak dibalikkan oleh bank bersangkutan. Tapi bank itu dikeluarkan surat lunas oleh Safrudin Tumenggung sebagai ketua BPPN pada waktu itu. Akhirnya masuk sidang-sidang, terbukti dia menyalahi wewenangnya. Tidak boleh dikeluarkan surat orang berutang kok dibuat lunas, tidak masuk uang ke negara. Kira-kira begitulah kan. Sampai di kasasi, Safrudin Tumenggung ini bebas onslah. Apa itu bebas onslah? Jadi kalau seandainya ada perkara yang mengikuti Safrudin Tumenggung ini seperti yang punya bank, itu bebas juga akhirnya. Kemudian ada penyelidikan berikutnya oleh KPK yang berkaitan dengan kasus itu, apakah menyasar kemana-mana, itu tidak boleh dilanjutkan, harus ada SP3-nya dari KPK, dan KPK menerbitkan SP3-nya yang katanya menyasar ke arah Megawati, karena ada ya sampai begitulah kira-kira. Jadi untuk penyelidikan berikutnya yang menyasar-nyasar ke arah PDIP dihentikan oleh KPK pada waktu itu. Jadi Harun Masiku ini ternyata adalah orang dekat petinggi Mahkamah Agung pada waktu itu, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali namanya, saya sebutkan aja sekarang kepada kawan-kawan. Masih famili dekat dia. Karena Harun Masiku dinaikkan, itu ceritanya, akhirnya Safrudin Tumenggung dibebaskan oleh MA. Kasasinya diterima, bebas. Jadi Harun Masiku ini sengaja dibarterkan oleh Hasto untuk membebaskan Safrudin Tumenggung. Kenapa Safrudin Tumenggung harus dibebaskan? Udah jelas dia menerbitkan surat keterangan lunas itu sekitar 6 triliun untuk bank tersebut. Nah, kaitannya ke situ, agak rumit memang kaitannya. Apakah bank ini store ke PDIP, macam-macam begitu kan? Nggak tahu kita, karena kasus runtutan, rentetan kasus itu ternyata disuruh SP3 kan, karena keputusan onslah itu bawahnya tuntutan perkara ini tidak bisa dilanjutkan, baik anak-anak perkaranya lah kira-kira kan, anak-anak perusahaan perkara ini tidak boleh dilanjutkan, ataupun yang menyasar yang lebih parah, yang lebih besar dari situ tidak bisa dilanjutkan. Itu ketentuan hukum onslah itu. Keputusan itulah yang diminta sebenarnya oleh Hasto. Itulah kira-kira dari KPK. KPK itu tahu itu semua. Barisan-barisan KPK 5 tahun yang lalu itu penyidik-penyidiknya mengerti masalah itu. Makanya bocor ke Tempo. Pertanyaannya, kan ada pengkhianatan tadi. Kemudian ada katanya Megawati. Pengkhianatan, ternyata Pramono mengkhianati juga. Yang kemudian Jokowi mengkhianati Megawati. Yang Megawati mengkhianati Anies Baswedan. Sekarang Hasto. Apakah pertanyaan besarnya? Setelah Hasto nanti dituntut sampai 20 tahun, kemudian dilanjutkan kasusnya, apakah Hasto akan membongkar ini? Karena Harun Masiku kan tak dapat sampai sekarang. Kalau yang kita lihat sekarang, Hasto mengarahkan masalahnya ke Jokowi. Undang-undang pelemahan KPK lah, Anies mau ditersangkakan lah. Tapi kalau pelemahan KPK itu, memang kalau saya yakin dengan ucapan Hasto itu memang dalangnya Jokowi itu. Kalau ini PDIP ini hanya dikibuli Jokowi aja, prosedurnya betul Jokowi, tapi intinya sebenarnya salah. Tapi PDIP prosedurnya salah, tapi dia benar di situ. Maksudnya kebenaran kata-kata Hasto ini. Jadi begini, Jokowi sudah menyiapkan sedemikian rupa rentetan kasus untuk pelemahan KPK itu seluruhnya. Artinya dia jelimet di situ. PDIP sekadar mengiyakan, padahal yang diiyakan itu salah. Akhirnya dia terjerat sekarang kan. PDIP yang diarahkan, dikatakan oleh publik membantu, ya dia di inisiator untuk pelemahan KPK itu. Padahal bukan Hasto sebenarnya. Kalau kita lihat itu sebenarnya dari Presiden Jokowi pada waktu itu. Dia pandai kali memainkan situasinya. Saya yakin ini kalau Hasto tak sanggup, tak bisa lagi mengelak, mending dia mungkin 20 tahun, 30 tahun di dalam penjara daripada begitu. Lebih baik saya bawa semua ini, katanya kan. Kalau dia bawa Megawati, kalau ada tersangkut ke Megawati atau ke PDIP, bisa jadi kader-kader yang lain juga terlibat, atau sampai kemana-mana, sampai ke Begawan Solo lah katanya kan, akhirnya sampai ke laut, tak kemana-mana. Kalau berani Hasto di situ, berarti PDIP atau Megawati dikhianati lagi oleh kadernya. Tapi kalau di stop Hasto sampai di situ, sulit juga dia nanti menstopnya, karena KPK sudah ancang-ancang, karena ini barbuknya sudah ada di KPK, karena onslah keputusan Safrudin Tumenggung, bisa aja sekarang dia ungkit kembali kan. Ini kita tunggu kelanjutannya. Saling pengkhianatan politik dan hukum bisa saja terjadi. Kita melihatnya, kita baca, kita ambil hikmahnya ya. Terima kasih.